Jadi kita masih membahas kebijakan moneter Islam 2. Berikutnya berarti 3, 4, 5, 6. Jadi yang kita bahas sekarang pendapat-pendapat yang menghalalkan bunga bank untuk melengkapi pandangan Islam terhadap suku bunga yang kemarin sudah kita bahas. Nah, sebagaimana yang ada dalam buku saya, terutama buku Rekonstruksi Bank Syariah ya, Rekonstruksi Bank Syariah dan BMT, ada 9 pendapat yang sudah saya kumpulkan. Nanti kalau ada yang mau menambahkan ya silahkan kita bahas lagi. 9 itu yang pertama adalah bunga bank halal karena dianggap tidak berlipat ganda. Itu maknanya yang diharamkan oleh Allah itu hanya yang berlipat ganda. Ini pendapat yang paling populer, yang paling banyak dibahas, sampai nanti ada 2 istidlal yang kita bahas. Jadi untuk yang bunga yang tidak berlipat ganda itu halal, 2 istidlal ya. Kemudian yang kedua, bunga bank itu halal karena ada dalilnya, yaitu kalau tujuan dari utang piutang itu adalah untuk pengembaliannya adalah pengembalian kebajikan, atau istilah hadisnya adalah ahsanul qadha, maka itu halal hukumnya. Jadi kalau di bank, aktivitas bunga bank itu pengembaliannya adalah dalam rangka untuk pengembalian kebajikan, maka itu halal hukumnya. Kemudian yang ketiga, ada juga yang berpendapat bunga bank itu halal karena kondisinya darurat. Jadi kalau nggak ada bank itu ekonomi mati, kalau ekonomi mati ya orangnya mati. Maka adanya bank dengan bunga itu halal, kenapa? Karena kondisi darurat. Kemudian yang ketiga, ada yang berpendapat bunga bank halal itu karena aktivitas pinjam meminjam di bank itu untuk kepentingan produktif, bukan kepentingan konsumtif. Sehingga bunga bank itu halal hukumnya. Jadi yang haram itu hanya pinjaman yang bersifat konsumtif. Seperti meminjam untuk beli handphone, membeli laptop itu haram. Tapi kalau untuk meminjam untuk modal usaha yang bersifat produktif ini halal. Karena kalau dipakai ke produktif kan ada hasilnya. Sehingga kalau memberi kompensasi bunga itu sesuatu yang wajar. Maka halal hukumnya. Yang haram itu untuk konsumtif. Yang nomor 5, pendapat yang mengatakan bunga bank itu halal karena untuk mengimbangi inflasi. Jadi karena mata uang kertas itu nilainya turun terus, maka kalau pinjam sekarang dikembalikan tahun depan, itu kasihan yang meminjami karena nilai uangnya turun. Uang 1 juta sekarang dengan tahun depan itu sudah nilainya sudah turun. Maka kalau diberi bunga itu adalah adil. Kalau tidak diberi bunga itu menzolimi. Oleh karena itu nomor 5 ini termasuk pendapat yang sangat populer ya. Sekarang rame karena kemarin ada Pak Kiai yang ikut mempopulerkan. Jadi menjadi heboh pendapat bunga bank itu halal karena mengimbangi inflasi. Kemudian yang nomor 6, bunga bank itu halal karena dalam pinjam meminjam itu sudah saling ridho, antaroldi minkum. Kalau sudah saling ridho berarti halal, karena ada dalilnya. Terus yang ke-7, bunga bank itu halal karena bank itu bunganya memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Kalau itu memberi manfaat, maka itu halal. Yang nomor 8, bunga bank halal karena bank itu tidak ada di zaman Nabi. Karena di zaman Nabi itu pinjam meminjam masih sangat tradisional, sekarang bank itu sudah sangat modern, dengan teknologi canggih, perhitungan-perhitungan yang lebih akurat, maka bunga bank tidak bisa disamakan dengan riba di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bunga yang dikeluarkan oleh bank itu halal hukumnya.
Karena tidak bisa disamakan dengan riba di zaman Nabi. Yang terakhir, yang nomor 9, bunga bank itu halal karena asalkan banknya itu milik negara. Jadi kalau banknya milik swasta itu haram, tapi kalau banknya milik negara itu halal. Oleh karena itu kalau menabung atau meminjam di bank-bank BUMN itu hukumnya halal, kalau meminjam di BUMS, bank milik swasta itu hukumnya haram. Alhamdulillah sudah selesai 9. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, cukup sekian. Mudah kan? Kesimpulannya apa? Bunga bank itu halal. Enak. Baik, kita mulai satu-satu ya. Ini berarti harus sudah mulai bertarung dengan usul fikih. Jadi ini memang pertaruhannya ilmu usul fikih. Jadi yang belum pernah mengkaji usul fikih agak kerepotan. Tapi kalau sudah pernah mengkaji walaupun sepintas, insya Allah mudah kita pahami. Kita masuk pendapat yang satu, bunga bank halal karena tidak berlipat ganda. Jadi pendapat pertama, bunga bank itu halal karena tidak berlipat ganda. Sehingga yang haram itu apa? Yang haram itu bunga bank yang berlipat ganda. Berarti yang 100% lebih. Nah, bagaimana pendapat mereka itu? Tentu saja didasarkan pada dalil. Dalilnya adalah Ali Imran 130. Jadi Quran dalam surah Ali Imran 130, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afam mudha'afah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda. Nah, kalau pernah belajar usul fikih, maka ayat ini bisa diambil mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafah itu mafhum pemahaman yang sebaliknya. Pemahaman yang sebaliknya. Jadi kalau Allah melarang makan riba yang berlipat ganda, pemahaman yang sebaliknya apa? Berarti riba yang tidak berlipat ganda itu boleh dimakan. Mudah kan? Nggak ada pertanyaan? Ya sudah cukup. Berarti yang haram itu yang berlipat ganda atau lebih. Itu diambil dari mana? Mafhum mukhalafah. Nah, bagaimana pendapat ini? Mari kita melihat. Nah, ternyata pendapat ini adalah pendapat yang batil. Pendapat yang tidak sah. Menurut ilmu usul fikih. Nah, ini kan berarti tarung ini. Usul fikih melawan usul fikih. Jadi pendapat ini adalah tidak sah atau batil karena telah mengambil mafhum mukhalafah secara tidak sah menurut usul fikih. Jadi yang pernah mengkaji usul fikih ternyata pengambilan mafhum mukhalafah itu ada syarat-syaratnya. Jadi kalau kita belajar usul fikih, diajari, tidak semua ayat bisa diambil mafhum mukhalafah. Dan kalau itu dipaksakan itu sangat berbahaya. Ingat, bahaya bahasa Arabnya apa? Ya khaba. Ustadz Fajar sampai hafal. Kayaknya ketemu ya khaba terus. Lama-lama wajah saya jadi ya khaba. Jadi kalau tidak diberi aturan yang ketat oleh para ulama, maka nanti orang bisa sembarangan mengambil mafhum mukhalafah. Setiap ayat diambil mafhum mukhalafahnya. Ternyata tidak boleh itu. Jadi mengambil mafhum mukhalafah itu ada syaratnya. Salah satu syaratnya apa? Dalam ilmu usul fikih, mafhum mukhalafah itu tidak sah diambil kalau itu bertentangan dengan nas lain yang bisa diambil mantuknya. Jadi kita harus tahu bahwa kalimat bahasa Arab itu ada yang bisa difahami mafhumnya, ada yang bisa difahami mantuknya. Itu sama seperti bahasa Indonesia sebenarnya. Biasa saja, dalam bahasa Indonesia itu kan ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat. Jadi makna yang tersurat itu ya makna yang apa adanya gitu loh. Kalau saya ngomong, mohon maaf ya, Ustadz Supriyadi, saya mau ke belakang sebentar. Nah sebenarnya ini makna tersurat apa tersirat coba? Kalau saya mengatakan ke belakang itu.
Kalau tersurat itu maknanya ya makna hakiki, makna yang sebenarnya saya benar-benar ke belakang. Kalau saya ke belakang beneran ya saya ke jalan-jalan ke taman. Ini belakang saya kan ada taman bunga. Itu makna yang tersurat. Tapi kalau makna yang tersirat, itu maknanya ke belakang itu adalah saya mau ke kamar mandi, saya mau ke kamar kecil. Itu saya mengatakan saya mau ke belakang. Itu jangan difahami makna yang tersurat, tapi makna yang tersirat. Jadi maksud saya ke belakang itu adalah mau ke kamar kecil. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu ada makna tersurat, ada makna tersirat. Dalam bahasa Arab juga demikian. Ternyata lafadz-lafadz bahasa Arab itu ada yang bisa difahami secara mantuk. Mantuknya itu bisa langsung difahami, yaitu makna yang tersurat, tetapi ada yang harus difahami mafhumnya. Nah, mafhum itu nanti dibagi dua lagi dalam bahasa Arab, ada yang disebut mafhum mukhalafah, ada yang disebut mafhum muwafaqah. Sehingga kalau tidak difahami mafhumnya malah salah gitu loh. Misalnya ada ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Coba kalau ini difahami makna yang tersurat ya. Ambil mantuknya, makna tersurat. Janganlah kamu mendekati zina. Sekarang saya tanya, zina hukumnya apa? Halal apa haram? Jawabnya halal. Kenapa? Karena yang haram itu mendekati zina. Jadi kalau langsung berzina itu boleh. Jadi kalau mau berzina itu jangan dekat-dekat dulu, langsung mencolot aja ditubruk. Langsung berzina itu boleh. Kenapa? Yang dilarang kan mendekati zina. Nah, kalau difahami mantuknya itu malah ambyar kan, tidak boleh. Inilah contoh bahwa ayat itu ada yang harus difahami mafhumnya. Tapi ini mafhumnya adalah mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah itu kalau kecil aja dilarang, apalagi yang lebih besar. Yang ringan aja dilarang, apalagi yang lebih tinggi gitu loh, yang lebih berat. Jadi kalau mendekati zina saja dilarang, apalagi berzina, itu namanya mafhum muwafaqah. Dan seterusnya. Itu banyak ayat-ayat yang kita sudah dituntunkan oleh para ulama, ya kita kan hanya ngikut ulama saja. Ternyata di dalam memahami ayat-ayat maupun hadis itu ada yang bisa langsung difahami mantuknya atau makna tersuratnya, dan ada yang bisa difahami mafhumnya. Nah, sekarang kaidahnya bagaimana? Salah satu kaidah di dalam pengambilan mafhum itu ternyata ada kaidah yang mengatakan bahwa mafhum, terutama mafhum mukhalafah ya. Nanti pembahasan mafhum muwafaqah udah beda lagi. Ini khusus mafhum mukhalafah. Pengambilan mafhum mukhalafah itu ada syaratnya. Salah satunya, sebenarnya ada beberapa ya di dalam usul fikih. Misalnya saja, ini tapi tidak saya tunjukkan, ini yang saya tunjukkan salah satu saja. Salah satu syaratnya, mafhum dari suatu ayat itu tidak boleh diambil kalau bertentangan dengan ayat yang lain yang berbicara tentang hukum yang sama, tetapi bisa diambil mantuknya gitu loh. Itu maknanya apa? Kalau dua ayat yang berbicara sama tentang suatu hukum, yang satu bisa difahami mantuknya, yang satu itu dipaksakan untuk diambil mafhumnya, tetapi ini hasilnya itu bertentangan, maka pengambilan mafhum ini tidak boleh. Agak susah ya. Jadi sebenarnya kaidah dalam memahami ayat itu ulama menuntunkan bahwa al-aslu fil kalami al-hakikoh. Sebenarnya asal dari memahami ayat itu harus diambil makna hakikinya atau makna mantuknya. Jadi cara kita menafsirkan ayat itu, begitu ketemu ayat itu harus difahami mantuknya atau makna hakikinya. Tidak boleh langsung
dipindah kepada makna majazi. La yusrofu fil majazi illa bikorinatin. Itu kaidahnya begitu. Jadi asal dari makna kalam atau semua kalimat-kalimat di dalam Al-Quran maupun hadis, begitu kita membaca ayat itu yang harus kita pahami itu makna hakikinya. Tidak boleh digeser, dipindahkan kepada makna majazi, kecuali memang atas petunjuk ayat yang lain, yaitu kecuali ada korinah yang memalingkan. Kalau nggak ada korinah yang memalingkan, maka ya harus kembali kepada makna hakikinya. Tidak boleh kepada makna majazinya. Contohnya apa? Seperti kita diperintahkan untuk sholat ya. Aqimus sholah wa atuz zakah. Kalau kita itu memahami perintah Allah, dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat. Maka yang diambil ya makna hakikinya dulu. Sholat itu apa? Ya menurut orang Arab yang disebut sholat itu berdoa. Berdoa. Maka kalau ditanya, sudah sholat subuh? Sudah. Sudah. Sudah sholat subuh apa belum? Sudah. Kapan? Ya tadi saya kan sudah berdoa. Sudah diem aja tadi mojok di kamar itu. Sholat subuh kok kayak gitu? Kan sesuai dengan ayatnya. Aqimu sholah, dirikanlah sholat atau kerjakanlah berdoa. Itu namanya makna hakiki. Makna hakiki. Dan ternyata makna hakiki ini tidak boleh. Kenapa? Karena ada korinah-korinah yang menunjukkan bahwa sholat itu maknanya tidak seperti itu. Kenapa? Karena ada korinah yang memalingkan dari makna hakiki, yaitu sholat itu apa? Perbuatan yang diawali dengan niat, takbiratul ikhram, dan diakhiri dengan salam. Nah intinya seperti itu. Berarti kan itu bukan makna yang hakiki, itu makna yang sudah dipindahkan kepada makna yang tidak sebenarnya, sholat itu. Nah oleh karena itu, semua aturan-aturan ini harus kita taati supaya tidak salah. Termasuk ini ya, jadi aslinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda, itu makna hakikinya ya tidak boleh makan riba yang berlipat ganda. Kemudian ada ayat-ayat tentang riba yang lain yang bisa dimaknai makna hakikinya, maka sekarang pertanyaannya, bolehkah Ali Imran 130 ini dimaknai makna yang tidak hakiki, yaitu diambil mafhumnya, mafhum mukhalafah? Jawabnya boleh saja, selama tidak bertentangan dengan ayat yang lain yang bisa difahami makna hakikinya. Kalau itu bertentangan dengan ayat lain yang bisa diambil makna hakikinya, maka pengambilan mafhumnya harus dikalahkan. Atau tidak boleh diambil. Itu aturannya begini. Baik, untuk lebih mudahkan kita ambil contoh sekarang. Kita ambil contoh. Kalau kita memaksakan mengambil mafhum mukhalafah tapi tidak memenuhi syarat atau tidak sah. Misalnya ada ayat yang melarang orang tua membunuh anaknya karena takut miskin. Yaitu firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nah sekarang cobalah ini diambil mafhum mukhalafahnya. Janganlah kamu mengambil anak-anakmu karena takut miskin. Kalau ini ayat dipaksa diambil mafhum mukhalafahnya, maknanya apa? Berarti boleh membunuh anaknya kalau tidak karena takut miskin gitu loh. Misalnya saja anaknya nangis terus, karena jengkel, biar diem langsung anaknya dibunuh, disembelih, mati kan itu. Kamu kok malah bunuh anakmu kenapa? Ya nggak apa-apa kan boleh. Loh dalilnya apa? Kan yang dilarang itu membunuh anaknya karena takut miskin. Berarti kalau membunuh anaknya karena tidak takut miskin itu boleh. Itu namanya mengambil mafhum mukhalafah dari Al-Isra 31. Nah pertanyaannya, pengambilan mafhum mukhalafah ini sah atau tidak? Jawabnya tidak sah.
pengambilan mafhum mukhalafah ini tidak boleh diamalkan, tidak sah. Kenapa? Karena bertentangan dengan nas lain yang bisa diambil mantoknya secara langsung, yaitu Al-Isra 33. Dalam Al-Isra 33, Allah berfirman secara langsung, ini langsung diambil mantoknya bisa. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah, melainkan dengan alasan yang benar. Ini secara umum membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah itu tidak boleh. Kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar itu kalau dia melakukan had, misalnya dia melakukan zina muhson, dia berzina muhson, atau dia telah membunuh jiwa yang lain, atau dia melakukan homoseksual, itu dihalalkan untuk dibunuh karena dia sudah hak untuk dibunuh, karena sudah melakukan dosa besar, yaitu masuk kepada hudud, itu bisa dibunuh. Tapi kalau nggak ada alasan itu, secara mutlak membunuh jiwa itu nggak boleh. Ini kan bisa diambil mantuknya, langsung diambil mantuknya itu bisa. Maka kalau Al-Isra 31 tadi langsung diamalkan mafhum mukhalafahnya, itu langsung bertentangan dengan dalil ini yang bisa diambil mantuknya. Oleh karena itu bahaya sekali kalau Al-Isra 31 tadi diambil mafhum mukhalafahnya. Berarti apa? Kalau membunuh anaknya tidak karena takut miskin itu boleh. Nah, itu contoh pengambilan mafhum mukhalafah yang tidak sah karena bertentangan dengan ayat yang bisa diambil mantuknya. Demikian juga kalau kembali kepada Ali Imran 31 tadi, itu 130 tadi, Ali Imran 130 tadi tidak boleh diambil mafhum mukhalafahnya karena bertentangan dengan nas Al-Baqarah 275 yang bisa diambil mantuknya. Yaitu apa? Wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini maknanya mutlak, semua riba itu haram. Ini sudah bisa diambil mantuknya. Bahwa semua riba itu haram, maka tidak boleh Ali Imran 130 itu diambil mafhum mukhalafahnya. Seperti ini, Allah sudah mengharamkan membunuh jiwa itu secara mutlak. Maka Al-Isra 33 ini tidak boleh diamalkan. Karena apa? Karena mafhum mukhalafahnya tidak boleh diamalkan. Karena bertentangan dengan nas yang bisa difahami mantuknya yang bersifat mutlak. Ini juga begitu. Wakar Roma riba itu bersifat mutlak yang bisa diambil mantuknya. Kalau Ali Imran 130 dipaksakan diambil mafhum mukhalafahnya, itu tidak sah secara ilmu usul fikih. Oke. Karena kita mengatakan ini bersifat mutlak atau bersifat umum, kemudian masih muncul pendapat yang kedua. Nah, ini kelas berat ini. Pendapat yang kedua masih tetap gagah berpendapat bahwa riba yang diharamkan hanya yang berlipat ganda. Yang tidak berlipat ganda itu halal, tapi dengan istidlal yang lain, yaitu main-main dengan umum dan mutlak tadi. Caranya bagaimana? Caranya mengambil Al-Baqarah 275 ini tidak dengan main mafhum-mafhuman tadi atau mantuk-mantukan, tapi mengambil Al-Baqarah 275 ini itu ayat yang bersifat umum atau yang bersifat mutlak. Wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba. Mereka berpendapat bahwa ar-riba di dalam lafadz ini bersifat umum. Ar-riba ada alif lamnya. Berarti ini maknanya bersifat umum atau bersifat mutlak. Kemudian dipertemukan dengan kaidah usul fikih yang bunyinya dalilul am yabqa ala umumihi ma lam yarid dalilu takhsisi.
Dalil yang umum tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengecualikannya. Nah, ini main usul fikih juga gitu loh. Jadi dalil yang umum, wa harrama riba itu umum kan, seluruh riba itu haram secara umum. Maka kaidahnya, dalil yang umum tetap ada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengecualikannya. Tidak ada dalil yang mentakhsisnya. Sekarang pertanyaannya, dalil yang mengecualikan ada enggak? Jawabannya ada, yaitu apa? Al-Imran 130 tadi, gitu loh. Muter-muternya sama tapi dengan istidlal yang berbeda. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ata'afa mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba yang berlipat ganda. Ini menjadi takhsis gitu. Menjadi takhsis. Dari keumuman, semua riba itu haram, kecuali yang berlipat ganda. Jadi Al-Baqarah 275 dianggap keumuman larangan riba. Riba dilarang secara umum menurut Al-Baqarah 275. Nah, kemudian pertanyaannya ada dalil yang mengecualikan enggak? Jawabnya ada, yaitu apa? Ali Imran 130. Yaitu yang dilarang itu dibatasi oleh Allah hanya yang berlipat ganda, yang 100% lebih. Berarti 99% boleh gitu. 90% boleh, 95% boleh, karena masih di bawah berlipat ganda. Karena yang dilarang yang di atas 100%. Nah, itu kaidah itu ya biasa. Seperti saya mengumumkan, semua semua perempuan tidak boleh ikut kajian saya. Wah, misalnya ikut ngaji subuh saya nggak boleh yang perempuan-perempuan. Nah, ini kan perempuan ini maknanya umum. Semua perempuan tidak boleh ikut kajian saya. Pertanyaan, ada pengecualiannya enggak? Ya tunggu pengumuman berikutnya. Ternyata kecuali yang sudah balik misalnya. Oh, berarti yang boleh ikut kajian saya itu perempuan yang sudah balik. Jadi perempuan yang masih kanak-kanak tidak boleh. Karena kalau masih kanak-kanak susah memahami usul fikih misalnya. Nah, itu berarti kan ada pengecualiannya. Oleh karena itu selama tidak ada pengecualian ya berarti seluruh perempuan tidak boleh ikut kajian saya. Nah, pertanyaannya ada enggak dalil yang mengecualikan? Ada, yaitu apa? Kecuali yang sudah balik. Demikian juga wa harrama riba itu bersifat umum, semua riba itu haram kecuali yang berlipat ganda. Maknanya apa? Berarti yang tidak berlipat ganda itu boleh gitu loh. Nah, boleh nggak kita mengambil istidlal seperti itu? Jawabnya itu pendapat yang batil. Kenapa? Karena menggunakan taksis yang tidak sah, tidak memenuhi syarat. Wah, kenapa tidak sah? Ternyata ada aturan lagi dalam usul fikih, yaitu apa? Dalil taksis, nah kan ada tadi ada dalil umum, ada dalil pengecualian. Ternyata syarat ayat itu bisa dijadikan sebagai taksis, syaratnya apa? Ayat itu harus turun setelah dalil umum, gitu loh. Urutannya kan kayak tadi gitu. Semua perempuan tidak boleh ikut kajian saya. Ini ayat ini harus turun dulu, dalil ini harus turun dulu. Setelah itu kan orang nunggu-nunggu, ada pengecualiannya enggak? Ada pengecualian enggak? Kalau enggak ada ya berarti kembali kepada keumumannya. Kecuali, nah baru ayat berikutnya turun, yaitu apa? Kecuali yang sudah balik. Berarti ayat yang turun berikutnya itu bisa menjadi pengecualian. Tapi kalau ayatnya turun dulu, tiba-tiba ngomong wanita-wanita yang sudah balik, karepe opo gitu loh. Kok tiba-tiba Pak Condro mengumumkan wanita-wanita yang sudah balik, karepe opo gitu loh. Kemudian saya tiba-tiba mengumumkan, mohon maaf, semua yang wanita tidak boleh ikut kajian saya gitu. Terus apa hubungannya dengan tadi tiba-tiba ngomong wanita-wanita yang sudah balik, hubungannya apa? Ya nggak bisa dihubungkan. Karena berarti saya tadi ngomong wanita balik itu ngomong apa nggak ada kaitannya dengan omongan saya yang kedua.
Padahal saya cuma pengen ngomong wanita-wanita yang sudah balik hendaknya segera menikah gitu. Kalau sudah waktunya, misalnya gitu. Nggak ada hubungannya dengan kajian saya gitu loh. Kenapa? Karena turunnya lebih dahulu. Demikian juga antara Ali Imran 130 dengan Al-Baqarah 275. Turunnya lebih dulu mana? Ternyata menurut penelitian ulama, dalam kajian usul fikih, dalil taksis harus datang belakangan, sedangkan dalil umum harus datang terlebih dahulu. Ternyata Al-Baqarah 275 itu turunnya apa? Ali Imran 130 itu turunnya lebih dahulu daripada Al-Baqarah 275. Karena Ali Imran 130 datangnya lebih dahulu dari Al-Baqarah 275, maka Ali Imran 130 tidak boleh menjadi taksis. Gitu ya. Masih kuat? Masih perlu ditambah apa sudah cukup? Masih ada waktunya? Oh, baik, kita tambahi. Ini lebih panjang lagi soalnya. Kalau masih kuat ya dilanjut. Baik, sekarang pengembalian kebajikan. Bunga bank itu halal karena dianggap pengembalian kebajikan. Ini dalilnya panjang ya, kita lihat dulu. An Abi Rafi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin bakron faqadimat alaihi ibilun min ibilis sodakoti fa amara Aba Rafi antak dia ar-rajulu bakrohu faraja'a ilaihi Abu Rafi faqala lam ajid fiha illa khiyaron robbaiyan faqala a'tihi iyyahu inna khiyaran nasi ahsanuhum qadaan. Nah, ini jelas kan. Jadi dari Abi Rafi bahwasannya Rasul itu pernah meminta untuk meminjam dari seseorang, yaitu apa? Onta bakron, itu onta yang masih kecil ya. Onta muda lah gitu loh, bakron. Kemudian Rafi, kemudian orang yang dipinjami itu nyari onta, didapatkan yaitu onta sodakoh, onta sedekah. Kemudian ini ceritanya setelah pinjam kan, lain waktu laki-laki tadi tidak disebut itu menagih kepada Rasul. Kemudian Rasul memerintahkan kepada Abu Rafi untuk mencari onta yang bakron juga gitu, onta muda juga. Tetapi udah dicari, kemudian dia mengatakan, lam ajid fiha illa khiyaran robaian. Aku udah nyari-nyari, tapi aku nggak dapat onta yang muda kecuali onta yang sudah dewasa. Jadi orang Arab itu punya istilah-istilah khusus terhadap nama-nama onta sesuai umurnya gitu loh. Saya nggak paham bedanya bakron dengan khiyaron robaian. Yang ya ini terjemahnya sudah dewasa gitu aja. Umurnya berapa saya nggak tahu. Kemudian Nabi mengatakan a'tihi iyahu, berikan saja ontanya itu. Ini bukan khiyaron rubaiyan ya, saya salah. Maksudnya onta rubaiyan. Kecuali yang lebih baik yaitu yang onta yang dewasa. Khiyaron itu yang lebih baik. Karena ini kalimatnya inna khiyaron nasi, sesungguhnya sebaik-baiknya orang kepada kepada orang yang diutangi itu apa? Ahsanuhum qadaan, yang memberikan pengembalian yang lebih baik. Nah, hadis ini berarti menunjukkan Rasul itu pinjam onta kecil dikembalikan onta besar gitu. Onta muda dikembalikan onta dewasa. Ini kan berarti Rasul menambahi pinjamannya. Apalagi ditambahi sebaik-baik orang yang mengembalikan itu adalah yang baik pengembaliannya, yaitu ahsanul qadha. Nah, ini bagaimana memahami itu? Ternyata ulama itu membahasnya panjang sekali gitu loh. Yaitu apa? Ternyata harta yang diutang biasanya dalam
fikih muamalah selalu yang paling berat itu pembahasan rukun kedua, yaitu objek akad. Kan dalam akad muamalah itu selalu 3, al-aqidani, ma'qud alaih, dan sighah. Jadi ada 2 pihak yang berakad, kemudian ma'qud alaih, objek akadnya. Nah, dalam utang piutang itu objek akadnya itu apa? Al-mal al-muqtarad, harta yang diutang. Ternyata ulama membagi 2, harta yang diutang itu harus dibedakan dulu. Apakah harta itu masuk harta misliyat atau harta kimiyat? Nah, harta misliyat itu apa? Al-misliyatu fil istilahi kullu ma yujadu lahu mislu fil aswaqi bila tafawutin ya'taqidu bihi bihaitsu la yakhtalifu bisababis samani. Harta misliyat menurut istilah itu adalah apa-apa yang didapati yang semisalnya di pasar. Jadi yang ada padanya di pasar tanpa ada perbedaan yang signifikan, dalam arti perbedaan yang ada itu tidak akan mengakibatkan perbedaan harga. Kesimpulannya harta misliyat itu barang-barang yang yang ada padanannya, yang kalau memperjualbelikan itu perlu ditakar dulu, dihitung dulu atau ditimbang dulu. Contohnya uang, beras, gula, jagung, dan lain-lain. Itu harta misliyat. Jadi orang kalau beli barang misliyat itu tinggal ngomong beli beras gitu loh. Enggak nanya-nanya lagi. Tinggal berapa kilo gitu loh. Nanti menjualnya kan tinggal dikiloin. Beda kalau saya mau beli meja, nah nggak bisa langsung berapa biji mejanya, nggak bisa. Pasti akan nanya, meja yang seperti apa? Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, bentuknya kayak apa, warnanya apa. Wah, itu panjang sekali itu kriterianya. Berarti itu bukan misliyat. Itu namanya kimiyat gitu loh. Kenapa? Yang disebut harta kimiyat itu adalah al-kimiyatu fil istilah ma la yujadu lahu mislu fil aswaqi au yujadu lakinna ma'a tafawutil mu'taddu bihi fil kimati. Jadi yang disebut harta kimiyat itu apa-apa yang tidak didapati yang semisalnya di pasar. Nyari-nyari nggak bisa. Itu hartanya memang nggak ada padanannya. Kalaupun didapatkan, mesti ada perbedaan yang signifikan dalam nilainya. Contoh harta kimiyat itu misalnya rumah, hewan, lahan, kendaraan, perabotan, kerajinan tangan, tanaman, dan sebagainya. Itu harta kimiyat. Nah, oleh karena itu, ulama sudah menggariskan dalam utang piutang itu harus jelas hartanya kimiyat atau misliyat. Ternyata kalau utangnya itu qard, jadi utang itu kan ada utang dagang, ada utang qard. Wah, bingung lagi kan? Kalau qard itu apa? Harus dilihat. Definisi qard itu apa? Ma tu'tihi minal misliyati liyuradda laka misluhu fil mustaqbal. Yang disebut qard itu apa-apa harta misliyat yang kamu berikan kepada orang lain. Jadi qard itu memberikan harta misliyat, tapi untuk dikembalikan harta misliyat yang lain dalam waktu yang akan datang. Berarti ulama mensyaratkan objek qard itu apa? Harus harta misliyat memang. Walaupun ada catatan boleh barang kimiyat asal nilainya itu bisa distandarisasi dengan jelas. Kalau Imam Syafi'i lebih ketat lagi. Pokoknya kalau akadnya qard nggak boleh harta kimiyat, harus misliyat. Karena nanti pengembaliannya kan harus harta yang semisal. Hartanya berupa ain, bukan manfaat. Kemudian hartanya itu maklum, diketuai kadarnya dan sifatnya. Oleh karena itu, untuk qard, objek pinjamannya harus misliyat. Sehingga bisa dikembalikan dengan harta yang semisal, dan itu harus sama kadarnya, yaitu kuantitasnya dan kualitasnya. Itu khusus harta misliyat. Tapi untuk kimiyat, itu ada toleransi. Contohnya onta. Onta itu ternyata masuknya harta kimiyat. Kalau onta, karena itu harta kimiyat, syaratnya hanya satu, yaitu harus sama kuantitasnya. Tapi untuk kualitasnya itu nggak bisa sama. Onta itu ya
Ya nggak ada yang sama, seluruh dunia ya unta itu ya satu, itu aja. Beda sama beras, jagung, dan sebagainya itu harta misliat. Kalau unta atau apa rumah atau tanah itu tidak ada padanannya. Oleh karena itu yang penting senilai. Nah, sekarang kita kembali kepada bunga bank. Qard atau pinjaman pada bank itu objeknya uang dan uang itu masuk harta misliat. Maka kalau dia menghasilkan bunga, berarti itu sudah bukan misliat lagi. Dan itu diharamkan oleh Rasul. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap qard yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Nah, qardnya itu harus dikembalikan pada definisi qard tadi. Oleh karena itu, hadis yang tadi ahsanuhum qadhaan, dalam hadis tadi itu adalah pengembalian unta itu difahami sebaik-baiknya pengembalian. Ahsanul qadha itu bisa dua kemungkinan. Sebaik-baik pengembalian itu dalam arti cara pengembalian. Sebaik-baik pengembalian dalam arti cara pengembalian misalnya apa? Mengembalikan utang dengan penuh senyuman, penuh rasa terima kasih, lebih cepat dari yang dijanjikan. Namanya ahsanul qadha jenis pertama. Atau ahsanul qadha jenis kedua itu baik dalam segi kualitasnya. Misalnya pinjam 100.000 lecek dikembalikan 100.000 yang celing baru, nah itu ahsanul qadha. Tapi jumlahnya kan sama. Harus diartikan seperti itu. Kenapa? Kalau tetap dipaksakan bahwa ahsanul qadha boleh tambahan kuantitas, itu berarti membuang hadis sahih yang lain yang banyak sebenarnya. Dan dalam kaidah usul fikih itu tidak boleh. Ulama pasti menghindarkan hadis yang nampaknya bertentangan. Padahal itu sahih, enggak boleh dibuang. Banyak. Ini saya ambil contoh. Misalnya Nabi mengatakan idza aqrada fala ya'khudh hadiyatan. Jika seseorang memberikan pinjaman atau qard, janganlah dia mengambil hadiahnya atau kelebihannya atau manfaatnya. Seperti kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Ini kalau hadis ahsanul qadha tadi dipaksakan boleh nambahi manfaat, ini berarti membuang banyak hadis nanti. Padahal kaidah usul mengatakan ini harus jadi pegangan. Tapi bagi mustahid ya, kalau kita sih tinggal ngikut aja. Al-amalu bidalilaini muta'aridhoini aula min ilgha'i ahaduhuma. Ini kaidahnya begitu. Jadi mengamalkan dua dalil yang nampaknya bertentangan, itu lebih utama daripada membuang salah satunya. Jadi nggak boleh kalau ada sokeh, yang satu diambil, yang satu dibuang, itu nggak boleh. Itu harus diamalkan. Nah, cara mengamalkannya seperti tadi, harus difahami bahwa hadis Nabi tentang ahsanul qadha itu khusus barang kimiat, khusus harta kimiat. Tidak berlaku untuk harta misliat. Berarti kalau harta misliat tetap kembali kepada hadis-hadis yang sahih tadi. Idza aqrada fala ya'khudh hadiyatan. Kalau kamu meminjamkan harta, jangan kamu mengambil hadiahnya atau mengambil tambahannya. Kalau kamu meminjamkan uang, jangan mengambil tambahannya, karena itu termasuk riba. Kesimpulannya apa? Berarti yang mengatakan bahwa bunga bank itu halal karena dianggap ahsanul qadha itu tidak sah penyimpulan itu. Alhamdulillah dua kayaknya cukup.